Halo teman-teman, saya Wijaya. Hari ini saya akan presentasi seminar dengan judul Rebranding buat Oyoshi Taco sebagai upaya memperkuat nama perusahaan dan positioning di bidang usaha franchise. Untuk kali ini saya akan mengambil tema atau judul industri perancangan produk massal. Booth takoyaki yang saya rancang ini diharapkan dapat menarik para calon pembeli dan dapat digunakan di berbagai outlet yang selama ini, baik entah itu di mall atau di sekolahan atau di universitas-universitas lainnya. Kemudian untuk latar belakang kenapa saya memilih tema desain ini adalah karena booth Oyoshi Taco yang kalau kita lihat sekarang ini sangat standar sekali, hanya berbentuk segi empat dan warna kuning, sehingga tidak mencerminkan produk taco ini berasal dari mana. Dan menurut saya secara desain estetik itu nggak menarik perhatian konsumen untuk membeli atau menarik calon konsumen secara untuk melihatnya secara langsung. Untuk keunikan rancangan yang saya buat, yang ini adalah booth yang dibuat ini akan mencerminkan nuansa Jepangnya, sehingga kalau konsumen lihatnya lagi langsung, oh ini makanan terbuat dari Jepang. Terus kemudian yang kedua, nuansanya itu etnik dan tradisional, tetapi tetap memberikan rasa kekinian. Maksudnya desainnya tetap ada unsur-unsur Jepangnya, tradisionalnya, tapi ada rasa modernnya. Terus yang ketiga adalah mengambil shape atau lakukan dari gurita sebagai kerangka dasar dari booth Oyoshi Taco ini. Kemudian konsep booth seperti yang saya bilang tadi, konsep bootnya ini ada buat dari kerangka gurita. Konsep boot ini menggunakan gurita, kan dengan menggunakan bentuk kerangka dasar ini secara psikologis dapat membuat secara psikis konsumen merespon tampilan visual sekitarnya. Terus kemudian mengarahkan dan memaksa orang yang melihatnya untuk memvisualisasikan si booth ini ke dalam bentuk gurita. Karena menurut saya yang saya baca berdasarkan teori Gestalt yang menyatakan bahwa seseorang itu akan cenderung mengelompokkan apa yang dia lihat di sekitarnya dan menjadi suatu kesatuan untuk berdasarkan pola hubungan dan kemiripan. Kemudian target dan standar karya desain. Target ini saya untuk mendesain ini saya akan ada empat yang akan saya desain ulang. Itu yang pertama adalah bootnya, mendesain boot, merubah boot Oyoshi Taco menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah merubah tampilan menu menjadi lebih menarik, karena tampilan menu sekarang ini sangat sederhana, terbuat dari printan segi empat, printan biasa, nggak ada unsur foto atau font atau desain menarik, sehingga dengan tampilan membuat menu yang menarik ini akan menggugah selera dan desain yang atraktif dengan tampilan yang menarik. Kemudian ketiga, saya akan membuat redesign untuk packaging, karena packaging sekarang ini terbuat dari styrofoam, dan sehingga itu di packaging itu tidak ada tampilan informasi mengenai perusahaan. Yang keempat, saya akan alat bantu makan, sehingga dengan bantu alat makan ini akan membantu konsumen untuk menikmati secara lebih pengalamannya untuk menikmati takoyaki. Kemudian aspek komunikasi karya desain. Tujuannya apa sih saya membuat rebranding booth Oyoshi Taco? Tujuan adalah membuat semakin dikenal oleh masyarakat Oyoshi Taco ini dan membuat menjadi unik, sehingga konsumen akan selalu ingat akan produk Oyoshi Taco. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya adalah memajukan usaha perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan, sehingga dengan meredesain booth ini akan diharapkan akan meningkatkan penjualan. Terus kemudian aspek komunikasikan desainnya. Tujuan saya perancangannya adalah perlu dibuatnya desain secara keseluruhan atau rebranding untuk membuat image yang lebih menarik dan melekat di benak konsumen. Manfaat perancangan apa sih? Manfaat perancangan akan saya buat nanti terhadap booth, packaging maupun dari alat bantu makan itu. Untuk bagi diri sendiri ini, saya ingin menerapkan ilmu apa yang saya telah pelajari selama berapa semester ini
mungkin mau lulus, sehingga saya terapkan di dalam bentuk boot Oishitako ini. Itu sebagai perusahaan Oishitako ini apa? Sebagai bentuk citra perusahaan di mata masyarakat, sehingga perusahaan Oishitako citranya semakin melekat. Kemudian apa bagi masyarakat manfaatnya? Manfaatnya bagi masyarakat adalah sebagai inspirasi bagi masyarakat jika tertarik untuk membuat boot-boot produk sejenis atau produk-produk lainnya, sehingga mungkin masyarakat dapat meminta bantuan saya untuk memperproduk boot-boot yang lain. Kemudian target-targetnya, secara geografis ini audiensnya adalah para remaja. Kenapa saya merefer remaja? Karena remaja itu biasanya sering berkumpul secara kelompok sama teman-temannya dan sering mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau yang mereka anggap menarik. Terus secara behavior, remaja itu suka mencoba-coba hal yang baru. Kemudian secara demografis itu umurnya adalah 13 sampai 18, usia antara SMP dan SMA. Kemudian secara psikografis, mencoba yang seperti hal saya bilang tadi, mencoba hal baru, dan mereka mencoba hal yang baru itu, makanan ini bukan karena lapar, karena mereka mungkin secara lifestyle atau hal yang lainnya. Kemudian pendekatan esensial ke desain, di sini saya mengambil bentuk-bentuk sebagai apa ya, inspirasi. Yang pertama adalah bentuk dari makanan pakai itu sendiri, yang kemudian adalah ini kayak pagoda, rumah ibadah orang Jepang. Kemudian adalah lampion-lampion. Kemudian ini adalah bendera angkatan laut Jepang. Terus bambu. Kemudian sushi bar. Muatan lokal dalam karya desain. Apa sih yang muatan lokal ini? Yang muatan lokal yang saya di sini mungkin bukan dari Indonesia, tapi muatan lokal yang dari Jepangnya. Jadi muatan lokal Jepang ini akan saya masukin ke dalam boot Oishitako ini, sehingga nanti akan mencerminkan boot yang berasal dari Jepang. Penjelasan judul perancangan. Perdesain secara total dari keseluruhan untuk perusahaan Oishitako, baik dari boot, packaging, tampilan, dan menu. Sehingga nanti setelah kita merubah secara total, baik itu boot, packaging, menu, nanti perusahaan Oishitako ini akan lebih dikenal di masyarakat. Kemudian latar belakang pemilihan studi. Kenapa sih? Apa latar belakang saya pemilihan studi ini? Karena di tengah marahnya persaingan franchise takoyaki ini, persaingan itu sangat ketat sekali, baik dari packaging, boot, itu semua juga tampilan semuanya menarik semua. Sehingga dengan saya berusaha untuk rebranding perusahaan ini, diharapkan itu menjadi unik, sehingga diharapkan akan meningkatkan penjualan dari perusahaan Oishitako. Kemudian identifikasi permasalahan yang saya ditemukan selama saya mendesain boot Oishitako ini itu adalah packaging. Packaging itu terbuat dari styrofoam, itu hanya warna putih, tidak ada informasi tentang apapun perusahaan. Terus warna boot yang dominan, yang mencolok tapi tidak memberikan rasa lapar gitu dalam boot. Terus tampilan menunya sangat sederhana, hanya tampilan teks tanpa foto. Yang keempat adalah desain bootnya sangat sederhana, tidak ada bedanya dengan sebuah kaki lima. Terus ide perancangan. Ide perancangan ini saya melakukan, pertama adalah mind mapping. Saya melakukan mind mapping ini seperti ini. Jadi nama Oishitako ini saya kembangkan kembali menjadi beberapa. Terus yang sketsa, terus saya juga melakukan sketsa. Sketsa ini saya ambil dari yang tujuannya sih nanti sebagai ruh atau jiwa dari boot Oishitako ini, sehingga akan menjadi lebih hidup. Kemudian saya mengambil analisa SWOT. Saya menganalisa baik itu strength, weakness, kemudian opportunity, dan juga threat-nya. Dari strength kekuatan dari boot Oishitako sekarang ini, warna cukup mencolok, jadi cukup menarik perhatian. Terus yang kedua, bootnya sangat simpel. Terus ketiga, posisi tempat memasak itu sangat mudah, jadi yang
memasak itu nggak cukup repot. Terus yang keempat, pencian cukup terang. Kelemahan dari boot ice taco ini, warnanya tidak menciptakan rasa lapar, hanya warna kuning mencolok. Terus bootnya tidak mencerminkan makanan dari Jepang. Terus packagingnya terbuat dari styrofoam, tidak ada informasi tentang isi perusahaan. Yang keempat, tidak ada kata-kata gimmick yang akan menjadi pengingat bagi satu konsumen. Terus yang keempat, permainan cahayanya hanya sebagai penerang. Terus opportunity-nya akan jadi boot yang akan menarik, sehingga akan langsung mengenali perusahaan taco ini, sehingga diharapkan akan meningkatkan penjualan. Yang kemudian yang keempat, trade-nya emang sih banyak boot taco yang menarik yang ada di pasaran saat ini. Kemudian saya melakukan kuesioner seperti ini. Saya sebar 20 kuesioner di 2 tempat, tapi hanya 2 yang balik, jadi hanya 18 yang bisa kejawab. Ini referensi kan sejenis. Ini adalah boot kompetitor. Kalau kita melihat dari sekarang ini adalah bootnya ini cukup menarik sih memang, tapi dari warnanya ini mereka menggunakan warna-warna dingin, sehingga kalau kita nggak jeli mungkin kita akan lihat ini adalah mereka jualan es krim, terus tidak ada kesan hangat. Oke, terima kasih, selamat malam.